Di balik angka-angka besar tentang kesehatan nasional, ada kisah nyata di orang terdekat kita. Salah satunya bude saya, rakyat menengah ke bawah yang sempat harus terkena stroke akut yang hampir merenggut nyawanya. Salah satu penyebabnya sebenarnya hanya satu, yaitu karena menunda cek kesehatan di rumah sakit karena biaya yang tinggi dan pengetahuan yang minim. Oleh karena itu, selamat malam Dewan Juri sekalian, kami dari tim NLSOT akan mengangkat isu ini yang diselesaikan oleh aplikasi kami Bisacare. Faktanya, akses layanan kesehatan masih timpang, terutama bagi masyarakat miskin di daerah terpencil. Biaya kesehatan tinggi, banyak keluarga jatuh ke utang atau kehilangan tabungan. JKN sudah luas, tapi birokrasi dan kualitas layanan masih jadi hambatan. Literasi asuransi rendah, klaim sering ditolak karena kurang paham prosedur. Biaya obat dan layanan medis makin mahal yang menyebabkan transparansi harga menjadi minim. Keluarga rentan jatuh kemiskinan tanpa perlindungan asuransi yang jelas. Dari permasalahan tersebut, kami melihat adanya peluang pasar dengan total sekitar 331 triliun dan CAGR 37,3%. Dengan solusi digital berbasis AI punya peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga inklusi. Startup kuat di digitalisasi, konvensional kuat di brand, tapi secara kompetisi masih belum ada solusi yang menggabungkan efisiensi AI, transparansi, dan juga inklusi ini. Jasa asuransi di Indonesia masih memiliki kekurangan, yaitu transparansi coverage yang kurang jelas, proses klaim yang ribet dan lambat, minim estimasi biaya, dan keterbatasan edukasi engagement. Bude saya hanya satu orang dari ribuan orang yang terdampak akan hal ini. Dengan itu, kami menghadirkan pengalaman layanan asuransi kesehatan yang lebih cepat, transparan, dan inklusif. Yaitu, kami memperkenalkan aplikasi kami, Bisacare, yang merupakan ekosistem asuransi kesehatan berbasis AI dengan OCR, asistensi suara, dan verifikasi polis untuk meningkatkan proses atau layanan asuransi. Next, untuk fitur yang lebih detail, kami memiliki Smart Identity dan Check-in untuk mempercepat registrasi dengan AI OCR dan API karena manual rawan antrean dan error. Contohnya ada ID Match AI dan lain sebagainya. Lalu ada AI Medical Coverage Assistant untuk mengurangi ketidakpastian biaya dengan AI Real Time Coverage, cek karena approval manual lama dan membingungkan. Next, ada juga AI Claim Processing untuk mempercepat klaim hingga 50% dengan Smart Claim dan Voice to Claim yang mengganti form rumit menjadi percakapan sederhana. Sementara DocuGen AI dan eMedLink API otomatis memastikan dokumen lengkap. Next, ada Transform Claim Tracking dan juga Resolution yang menghadirkan claim track 3 steps dan juga SLA Predictor untuk memberi status klaim sederhana dan estimasi waktu. Lalu menjadi panduan banding yang jelas sehingga pasien merasa lebih tenang, tetap punya kendali, dan tidak lagi bingung saat klaim ditolak. Next, ada post-claim engagement dan community support lewat Aftercare Navigator Stories yang memastikan pasien juga mendapatkan arahan pasca klaim sekaligus ruang berbagi pengalaman. Next. Oke. Jadi, Bisacare memberikan kepastian transparansi penuh perjalanan asuransi, pasien tenang, rumah sakit efisien, asuransi terpercaya. Nah, untuk ke personanya itu sendiri, masalah ini nyata dirasakan oleh beberapa personel kami, yaitu Siti yang berumur 45 dan juga Andi dengan contoh dua pengguna yang merepresentasikan jutaan masyarakat di Indonesia. Next. Nah, jadi Bisacare membangun ekosistem B2B dengan rumah sakit dan asuransi melalui filter funnel, sales model berbasis demo dan kampanye, dan white labeling serta partnership strategis, sehingga mendorong adopsi cepat, retensi strategis, dan pertumbuhan berkelanjutan lewat komunitas pengguna. Kami juga menggunakan account-based marketing untuk menargetkan RS melalui demo personalisasi, demo kampanye trial produk untuk memberikan hasil uji coba gratis, dan juga e-detailing. Next. Berikut merupakan dataset yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan dataset berupa perusahaan rumah sakit dan juga perusahaan asuransi yang didapatkan pertama melalui web scraping, menggunakan Beautiful Soup dan juga Selenium, yang kedua menggunakan download secara manual berdasarkan data dari internet. Lalu, di sini merupakan arsitektur AI dari Pizzaker. Kita mempunyai 4 inputan. Yang pertama dari database yang berisi user data, yaitu berupa string dan juga foto audio, dan juga bisa berupa text query. Nah, di sini terdapat yang pertama blok OCR image yang akan mengencode hasil-hasil dari foto dan akan diekstraksi fitur-fitur tersebut agar menjadi informasi yang dapat digunakan untuk fitur-fitur lainnya. Lalu di sini kita juga mempunyai fitur-fitur AI yang juga didapatkan dari user data juga.
Dan di sini kita mempunyai recommended system yang berisi di mana dari external data tersebut yang sudah kami dapatkan akan dicocokkan dengan user data yang kita punya, yang dicocokkan berdasarkan quotient similarity dan akan menghasilkan top end result. Di sini kita juga melakukan fine tuning untuk Mozilla Common Voice Dataset yang akan digunakan sebagai model untuk mendeteksi audio. Dan juga kita mempunyai RAG. Di sini kita memvektorisasi hasil dari indeks atau mengindeksing dari dokumen-dokumen PDF yang itu berupa buku-buku panduan yang akan dilanjutkan sebagai panduan kita untuk di chatbot nantinya. Lalu di sini kita mempunyai beberapa fitur AI, yaitu model rekomendasi rumah sakit dan juga asuransi. Yang di sini yang pertama yang adalah kita akan memasukkan dua data, yang pertama dari data inputan dari user dan juga data inputan dari user dan juga data yang user gunakan, dan juga yaitu data eksternal yang kita punya yang akan divektorisasi lalu akan kami cocokkan berdasarkan quotient similarity dan akan memunculkan top end result berdasarkan hasil skor tertinggi. Lalu di sini kita juga melakukan model fine tuning whisper yang kita bisa lihat di sini untuk model deteksi audio kita itu menghasilkan WR yang terus menerus setiap epoknya, yang artinya model berhasil menangkap apa yang diomongkan dan merupakan model yang baik. Lalu di sini kita juga mempunyai chatbot. Di sini menggunakan Gemini 2.5 Flash dan juga generatif AI untuk membaca hasil diagnosis dokter, scan data pengguna dan juga scan invoice rumah sakit menggunakan Google Document AI, dan juga generatif AI untuk membuat surat ajudan banding. Dan berikut dari UX testing kami dengan 40% productors testing telah terbukti bahwa responden sangat kecewa jika bisa care hilang yang menegaskan bahwa produk kami memiliki kebutuhan mendesak di market yang kuat dan ketergantungan tinggi di pasar. Lalu dengan integrasi AI, OCR, API dan dengan proses yang lebih cepat, minim error, biaya operasional pun dari Bisacare turun sementara kepuasan pasien dari rumah sakit menaik. Hasilnya, pendapatan melonjak sekitar 6 kali lipat ke 45 miliar di tahun ke-6 dengan ROI 100% pada tahun 2026. Dan berikut adalah strategi jangka panjang dari Bisacare, yaitu ada pilot project, lalu ekspansi ke RSUD, serta penambahan fitur AI. Next, ini adalah roadmap implementasi kami hingga long term plan untuk ekspansi. Lalu berikut adalah strategi mitigasi jika terjadi suatu em, hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu berikut adalah demo. Dan ini adalah dashboard dari aplikasi kami. Terus nanti pasien akan mengklaim dulu ke dan mereka akan pilih rumah sakit serta mereka akan upload dan isi-isi data yang perlu seperti KTP dan lain sebagainya. Lalu akan ada apa namanya? Akan ada preview dokumen juga yang tadi seperti yang sudah diberitahu sebelumnya. Dan juga AI claim processing, serta ini ada pengisian data juga dengan detail yang dibantu oleh AI. Lalu ini conversational AI claim helper ini akan membantu untuk mengguide mereka apakah masalah kesehatan mereka ini bisa dibawa ke asuransi atau tidak. Ini dan ini adalah hasilnya. Lalu lalu bisa dicek juga dan nanti jawabannya akan muncul. Dan dan ya ini juga ada filter dashboard dengan rekomendasi komunitas-komunitas yang akan membantu mereka, yang membantu para pasien untuk ke depannya. Next. Oke, baik. Ini dokumentasi, ini adalah link dokumentasi kami. Jadi kurang lebih itu saja dari kami tim NL Soti. Kami berharap Bisacare akan jadi aplikasi yang nantinya akan menjunjung inklusivitas bagi asuransi kesehatan di Indonesia. Terima kasih.